Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Berliana Khorshifah, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan keterkaitan antara stewardship teori, accounting positive teori, dan legitimasi teori. Nah, yang pertama di sini ada teori stewardship. Teori stewardship itu sendiri adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Jadi, teori stewardship ini juga mempunyai akar psikologis dan sosiologis yang didesain untuk menjelaskan situasi di mana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Teori stewardship ini juga menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara permasalahan umum yang terjadi dengan motivasi manajemen, di mana mengingat tidak adanya permasalahan motivasi internal di kalangan eksekutif. Pertanyaan tentang seberapa jauh eksekutif dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik yang mereka cita-citakan. Dengan demikian, teori stewardship ini terjadi karena terdapat perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural di mana manajemen eksekutif mempermudah tindakannya yang efektif. Teori stewardship ini terdapat model of man yang didasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau kelompok dengan utilitas yang tinggi daripada individu dan selalu bersedia untuk melayani. Para ahli teori stewardship ini mengasumsikan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan prinsipal. Stewardship teori melindungi dan memaksimumkan shareholder melalui kinerja perusahaan. Oleh karena itu, fungsi utilitas steward akan dimaksimalkan. Teori stewardship ini memiliki hubungan variabel dengan variabel ekonomi performance juga dengan kualitas laba, di mana hubungan teori stewardship dengan ekonomi performance itu terletak pada eksekutif atau steward yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu diajak bekerja sama dalam organisasi, sehingga memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya, dan juga bersedia untuk melayani, sehingga nantinya akan memaksimumkan kinerja dari keuangan perusahaan. Sedangkan hubungan antara teori stewardship dengan kualitas laba itu sendiri adalah menjelaskan bahwa para manajer eksekutif atau steward memiliki perilaku yang dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi, sehingga memiliki perilaku kolektif atau kelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya untuk melayani juga, sehingga nantinya akan memaksimumkan kinerja keuangan perusahaan dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi dan memberikan informasi laba yang kredibel, yang bebas dari manipulasi ataupun kecurangan, dan akan membentuk image perusahaan yang baik dan mempengaruhi shareholder dalam merespon positif informasi laba yang akan dipublikasikan, sehingga akan berdampak pada tingginya kualitas laba perusahaan. Teori akuntansi yang kedua yaitu ada positive accounting theory. Positive accounting theory merupakan teori yang menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan praktiknya dalam perusahaan, serta memprediksi kebijakan apa yang akan dipilih oleh manajer dalam kondisi tertentu di masa yang akan mendatang. Teori akuntansi positif ini muncul akibat ketidakpuasan terhadap teori normatif. Pergeseran ini terjadi karena teori akuntansi normatif yang pertama terlalu fokus terhadap kepentingan investor, dan yang kedua tidak mampu menguji teori secara empiris. Ketiga, sangat memungkinkan terjadi pengalokasian sumber daya ekonomi secara maksimal di pasar modal. Makanya teori normatif ini mengalami pergeseran. Watts dan Zimmerman pada tahun 1990 juga mengidentifikasi terdapat 3 hipotesis yang sering mereka gunakan dalam teori akuntansi positif yang dapat mempengaruhi tindakan manajer dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu ada hipotesis rencana bonus, yang kedua hipotesis hutang atau ekuitas, dan yang ketiga hipotesis biaya politik.
Positive accounting theory atau teori akuntansi positif memiliki hubungan antara variabel, yang pertama yaitu economic performance, dan yang kedua yaitu ada variabel business strategy. Di mana hubungan teori akuntansi positif ini dengan variabel ekonomi terletak pada kebijakan akuntansinya. Nantinya para manajer akan berupaya untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan kinerja yang maksimal dan baik. Sedangkan hubungan teori akuntansi positif dengan variabel bisnis strategi ini adalah para eksekutif akan memilih kebijakan yang terdapat dalam 3 hipotesis teori akuntansi positif dengan pemilihan metode akuntansi yang tepat, yang dimana nantinya akan berdampak pada laba dan dividen dari perusahaan itu. Lalu, teori akuntansi positif yang ketiga yaitu ada legitimasi teori. Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat atau sosial. Legitimasi dapat dianggap sebagai upaya suatu entitas untuk meyakinkan beberapa pihak bahwa tindakan yang telah dilakukan merupakan tindakan yang dibutuhkan, pantas atau sudah sesuai dengan sistem norma, nilai kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Dasar pemikiran teori legitimasi adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem masyarakat itu sendiri. Jadi, teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka akan diterima oleh masyarakat dengan adanya penerimaan dari masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai dari perusahaan, sehingga nantinya akan meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut dapat mendorong investor dalam melakukan pengambilan keputusan. Lalu, variabel dalam legitimasi teori memiliki hubungan yang pertama yaitu ada variabel corporate social performance, dan yang kedua ada variabel competitive advantage atau keunggulan bersaing. Di mana hubungan teori legitimasi dengan variabel corporate social performance terletak pada pengungkapan sosial perusahaannya, di mana perusahaan mengungkapkan kinerja sosial perusahaannya untuk mendapatkan legitimasi dari shareholder, sehingga nantinya dapat meningkatkan economic performance. Selanjutnya, hubungan antara teori legitimasi dengan variabel yang kedua yaitu ada variabel competitive advantage atau keunggulan bersaing, yaitu terletak pada perusahaan yang mengungkapkan keunggulan yang dimilikinya, maka perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari shareholder yang akan meningkatkan citra dari perusahaan itu sendiri. Jadi, keduanya sama dengan tujuannya adalah untuk meningkatkan citra dari perusahaan dan meningkatkan economic performance-nya. Jadi, intinya di mana stewardship teori dan positive accounting teori itu memiliki persamaan, yaitu keterkaitan antara variabel economic performance, di mana teori stewardship terletak pada eksekutif atau stewardnya, sedangkan teori akuntansi positif itu terletak pada kebijakan akuntansinya. Masing-masing memiliki kesamaan yang bertujuan untuk stakeholder dan meningkatkan economic performance-nya saja. Nah, itu tadi penjelasan 3 teori akuntansi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah dalam penuturan kata. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk share video saya ke teman-teman kalian supaya mereka mengetahui apa itu teori positive accounting, stewardship teori, dan legitimasi teori. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.